Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah santet yang berujung koma 3 bulan gara-gara cinta bertolak. Istilah cinta ditolak, dukun bertindak seakan menjadi kalimat yang menakutkan bagi sebagian orang. Namun rupanya hal itu masih terjadi dan terbukti dilakukan untuk menaklukkan seseorang bahkan membalas dendam. Seperti tragedi yang terjadi di kota A, tidak disebutkan kotanya. Seorang gadis berusia 18 tahun bernama si M harus menjadi korban sebuah serangan gaib yang membuatnya harus tertidur alias koma selama 3 bulan. Cerita ini adalah sebuah kisah nyata berdasarkan kesaksian langsung dari praktisi supranatural Ki Geni Sekti. Dalam kejadian itu, ia harus menyaksikan gadis tersebut hanya berbaring tak berdaya dan tak sadarkan diri di sebuah rumah sakit. Kisah ini berawal dari kerabat si M yang meminta Ki Geni untuk menjenguk M untuk melihat perkembangan kesehatan si M yang sudah di bulan ketiga masih saja belum sadarkan diri. Si M yang awalnya kejang-kejang dan pingsan terpaksa dirawat di rumah sakit yang ada di daerahnya. Akhirnya harus dipindahkan ke rumah sakit besar karena kondisi makin melemah. Namun hingga berbulan-bulan dokter masih belum mengetahui apa penyakit yang diderita oleh si M. Hal ini seakan mengundang keanehan bagi Ki Geni karena tidak mungkin seorang dirawat tanpa menderita sakit apapun. Dokter bilang tidak ada sakit apa-apa, semua kondisi organ baik, namun tetap perlu dirawat intensif karena dibutuhkan alat-alat untuk membantu pernafasan dia. Ia pun seakan kembali dalam memori 2 tahun lalu saat dirinya berada di ruangan rumah sakit dengan melihat kondisi korban yang hanya bernafas dan memejamkan mata. Ki Geni bercerita, keluarga sempat putus asa dan pasrah karena sebelumnya mereka juga telah memanggil orang pintar untuk membantu menerawang apa yang sebenarnya terjadi pada si M. Namun semua sia-sia karena semua tak kunjung ada perubahan. Setelah menjenguk di rumah sakit, keluarga dan kerabat termasuk Ki Geni memutuskan berkunjung ke rumah si korban M untuk mencari tahu lebih dalam keanehan tersebut. Kecurigaan terkait hal magis akhirnya menguat setelah orang rumah disambut dengan serangan gaib yang menghantam atap pada waktu tengah malam. Hantaman itu pun menimbulkan suara cukup kencang dan mengagetkan semua orang di tempat itu. Tak lama kemudian, Ki Geni memutuskan untuk berkeliling kawasan rumah mencari petunjuk. Ia dikagetkan dengan penampakan seorang perempuan yang meminta tolong. Sosok itu diduga adalah Sukma dari si M yang ingin kembali ke dalam raganya. Di sudut halaman rumah saya melihat sosok Sukma korban yang terjebak dan terikat. Dia kesakitan dan meminta tolong. Dia meminta untuk balik ke raganya karena lelah. Ucap Ki Geni. Dengan kekuatan supranatural yang dimiliki oleh Ki Geni pun menelusuri petunjuk tepat di titik ia melihat sosok tadi. Akhirnya ditemukan sebuah benda yang diduga sengaja ditanam di tempat itu dan terdapat benda aneh yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Akhirnya atas permintaan keluarga, Ki Geni memutuskan untuk melakukan ritual agar ada jalan keluar menyelamatkan si M dan terbangun dari kondisinya saat itu. Terjadilah negosiasi dengan makhluk-makhluk gaib yang ternyata menjadi penyebab serangan demi serangan datang. Ki Geni bahkan diperlihatkan sosok laki-laki muda yang terus menghantui pikirannya. Ia pun menceritakan apa yang dialami kepada keluarga dan menuju ciri-ciri sosok laki tersebut untuk mencari tahu siapa sosok itu dan mengapa wajahnya masuk dalam bayang-bayang Ki Geni. Saya langsung memberitahu ciri-ciri pria yang hadir dalam ritual itu. Dan rupanya keluarga mengenali sosok tersebut. Mereka akhirnya bercerita, tutur Ki Geni.
Keluarga menyampaikan bahwa sosok pria tersebut adalah mantan dari si M yang sempat ditolak niat baiknya saat akan melamar. Bukan tanpa alasan. Rupanya keluarga M punya faktor lain yang membuat mereka menolak lamaran itu. Si pria yang akhirnya geram pun akhirnya tanpa rasa berdosa meminta bantuan ilmu hitam untuk membuat mantan pacarnya tersiksa dalam kondisi seperti yang dialami saat ini. Dia nekat pakai santet karena sakit hati dan ingin balas dendam. Dia buat si korban ini jadi tak berdaya, cerita Ki Geni. Akhirnya dengan negosiasi yang cukup panjang selama ritual, Ki Geni pun berusaha membebaskan Sukma si gadis tersebut dan melakukan pembersihan di sekitar lokasi agar terhindar dari serangan-serangan jahat di kemudian hari. Tak lama kemudian, Ki Geni dan keluarga langsung kembali ke rumah sakit untuk mengecek langsung kondisi si M. Berkat keajaiban Tuhan, M yang 3 bulan hanya terbaring tak sadar di rumah sakit mulai memberikan respon lewat gerakan jari tangan, kaki, dan membuka matanya perlahan. Di hari keempat, M sudah mulai bisa bicara sedikit demi sedikit dan mulai bisa berinteraksi dengan keluarganya. Nah, banyak orang percaya jika santet adalah ilmu dikirim oleh orang yang ingin hidup korbannya menjadi tidak tenang dengan berbagai cara. Santet juga biasanya dilakukan oleh orang yang mempunyai dendam karena sakit hati dan ingin menenangkan suatu persaingan. Dari kisah tersebut bisa kita simpulkan bahwa cinta bisa membuat orang menjadi buta, benar adanya. Segala cara pun terkadang mereka halalkan agar melihat orang lain yang membuat sakit hatinya menjadi tersiksa dan sengsara. Dan kisahnya pun berakhir dengan demikian. Semoga bisa diambil hikmahnya dan tentunya bisa bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.